حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. قال الفقيه رحمه الله: من أيقن بالموت وعلم أنه نازل به لا محالة فلا بد له من الاستعداد له بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. Qala al-faqih, telah berkata al-faqih rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, amin ya rabbal alamin. Man ayqana, barang siapa yang meyakini bil mauti, akan kematian, wa alima, dan dia tahu annahu, bahwa kematian itu nazilun bihi la muhalata, pasti datang. Nazilun bihi, nazilun turun, bihi kepadanya, la muhalata, tidak pasti. Kalau bahasa umumnya, wa alima annahu nazilun bihi la muhalata, dan dia yakin, dia tahu bahwa kematian itu pasti akan menghampirinya atau mendatanginya. La muhalata, tak mustahil, berarti pasti. Fala budda, maka harus lahu baginya, maka dia harus minal isti'dadi lahu, mempersiapkan diri untuk menyambut kematian itu, bil a'malis salihati, dengan perbuatan-perbuatan, amal-amal as-salihah yang bagus atau amal yang soleh. Wabil ijtinabi, dan dengan menjauhi anil a'malil khabithati, perbuatan-perbuatan yang buruk. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi ciri-ciri orang yang meyakini kematian itu adalah dia, satu, al-isti'dad lahu, pasti dia mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian itu. Bil a'malis salihah, dengan amal soleh, wa bil ijtinabi 'anil a'malil khabithah, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Fa innahu, karena sesungguhnya, la yadri, dia tidak tahu, mata yanzilu bihi, kapan kematian itu akan datang. Badiru bil a'malis shalihah, bersegeralah melakukan perbuatan yang baik. Ya Mr. Farid, jangan tunggu tua baru tobat, karena siapa tahu besok Jumat kan sudah diumumkan. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan qad masuk pada fi'il madhi, artinya dan sungguh Nabi Muhammad SAW bayyana, telah menjelaskan, syiddatul maut wa miroratahu, maktub ke syiddat maf'ul dari bayana. Syiddatul mauti, Nabi telah menjelaskan
perihnya kematian itu, wa miro rojahu, dan pahitnya, seperti hadis yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Masih ingat apa penjelasannya? Rasanya mati itu taqadri 300 darbatin bis sayf. Kira-kira rasanya itu mendapat 300 sayatan atau sayatan pedang yang terantak ke si batik. Lanjut. Nasihatan minhu, sebagai nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, untuk umatnya. Apa tujuannya? Likai agar mereka yasta'iddu, mempersiapkan diri lahu, untuk menyambut kematian itu. Wa yasbiru, dan agar mereka bersabar ala syada'idid dunya, atas keperihan dunia. Dunia ini perih ya, susah di PHP, diputusin, apalagi itu kalau jomblo kan, kalau orang muda cari rezeki, kadang untung kadang rugi pedih ya. Pokoknya dunia ini pedih lah, banyak hutang, skripsi nggak jadi. Sudah belum dapat kerjaan, jurusan sosiologi ngajar jadi pedagang, jurusan bahasa Arab ngajar PKN. Li'anna sabra, karena kesabaran itu, li'anna sabra, karena sabar, ala syada'idid dunya, sabar atas perihnya, susahnya kehidupan dunia, aisaru, itu lebih mudah atau lebih ringan, min syiddatil maut, dibanding perihnya kematian. Lianna syiddatal mauti min azabil akhirati, dan karena juga perihnya kematian itu min azabil akhirah, itu bagian dari azab akhirat. Azaba ya, maksud ke syiddata. Wa azabal akhirati, dan azab akhirat, asyaddu, itu lebih perih lagi, min azabid dunia, dari azab dunia. Jadi berarti hidup di dunia itu kita harus sabar, itu latihan merasakan perihnya kematian. Innalil mauti lasakarat, gitu kan. Ada dua riwayat, satu pakai mufrad, dua pakai jama. Innalil mauti sakrotan, wa fi riwayatin innalil mauti lasakaratin. Ingat yang muannats itu wa alamatul apa? Tanda nasabnya adalah baris bawah. Ingat namanya. Bagi kematian itu ada sekaratnya. Atau kemarin apa itu bahasanya, kalau orang sekarat itu, kalau kita pikir ihtidar. Waruya, dan diriwayatkan an Abdullah, dari Abdullah ibni Miswar al-Hashimi, bin Miswar al-Hashimi, qala, dia bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika berkunjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
seorang laki-laki, seorang ya. Rajul itu artikanlah seseorang. Wa qala, setelah dia berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, qala, dia berkata, rajul ini, jituka, saya mendatangi engkau wahai Rasulullah, li tu'allimani, allama yu'allimu, li tu'allima, itu apa namanya? Langkai ya, makanya dia masuk li tu'allimani, tujuan saya datang kepada engkau Rasulullah agar engkau mau mengajarku min ghara'ibil ilmi, sebagian dari gharaib, apa artinya? Gharib, ilmu yang aneh, aneh, ilmu yang dianggap aneh, ilmu yang dianggap aneh. Kalau bahasa kita ya ilmu yang dalam, ilmu kan sudah dianggap dalam ilmu ini. Min ghara'ibil ilmi, maka engkau mengajarku di antara ilmu-ilmu yang aneh. Qala, Rasulullah menjawab, oh itu maumu ilmu seperti itu, kata Rasulullah. Rasulullah menjawab, fama sana'ta fi ra'sil ilmi, apa yang telah engkau perbuat pada pokok ilmu. Kalau diumpamakan gharaibul ilmi ini puncak ilmu lah ya, puncaknya ya ilmu. Makanya Nabi bertanya kepadanya orang ini, ma sana'ta fi ra'sil ilmi, apa yang sudah engkau lakukan, perbuat pada pokok ilmu. Maksudnya kenapa kamu mau belajar ilmu yang puncak itu? Nah, gitu kan? Apakah kamu sudah sempurna di dalam setarmu, dasar ra'sul ilmi, pokok ilmu itu? Apa yang sudah kamu lakukan di sana? Apakah sudah sempurna kamu lakukan pada pokok ilmu itu sehingga kamu mau mengejar gharaibul ilmi? Qala, makanya orang ini bertanya, wa ma ra'sul ilmi, what do you mean? Kenapa itu bahasa Inggrisnya? Apa yang kau maksud Rasulullah dengan ra'sul ilmi? Apa yang kau maksud dengan ra'sul ilmi, pokok ilmu itu? Rasul kepala kan, otaknya ilmu. Pokoknya, pokok ilmu itu apa? Qala, Rasulullah menjawab, hal arafta Rabba azza wa jalla, do you know your Lord? Apakah kamu sudah kenal Tuhanmu? Qala na'am, orang ini menjawab, nggih Rasulullah, ya saya kenal. Qala famadza fa'alta fi haqqihi, Rasulullah, kalau kamu sudah kenal Tuhanmu, amal apa yang sudah kamu lakukan untuk memenuhi hak Allah? Qala masya Allah, orang itu cuma bisa kebangakan. Dia cuma menjawab masya Allah, masya Allah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wahal araftal maut, itu bahasa Inggrisnya, do you know what death is? Do you know what death is? Do you know what death is? Death is? Apa kamu tahu mati? Tahu orang mati? Nah, begitu kan? Ya. Qala na'am, ya tahu mati itu. Qala famadza a'dadta lahu, kalau kamu sudah tahu yang namanya mati, terus bekal apa yang sudah kamu kumpulkan untuk persiapan menyambut kematian itu? Seperti itu jawab Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita nanti mati itu kan pulang, ya harus bawa bekal banyak kan, supaya tidak malu-maluin misalnya. Makanya apa namanya, di dunia rumah kita yang asli itu kan di akhirat. Di dunia itu ibarat kita merantau. Ya orang merantau itu cari rezeki kan, kerja. Biasanya kan orang merantau kalau pulang nggak bawa bekal, semalule kan. Nah, seperti itulah kita ini di dunia ini merantau. Makanya kata apa itu, hadis Arba'in Nawawiyah yang sering kita kaji itu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia itu, kamu itu di dunia itu, kun fid dunya ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau itu orang asing. Orang asing itu bisa orang merantau kan asing gitu orang. Aw 'abiru sabil, atau sekedar orang yang lewat saja. Maksudnya tetap teringat akan tempat asal kita yang asli, kampung kita yang asli. Makanya analoginya kan, ya kita harus banyak bekal yang kita kumpulkan dulu di dunia ini supaya nggak malu-maluin pulang ke negeri kita. Nah, jadi itu yang ditanya orang ini. Rasulullah tanyakan ya, satu, apakah kamu sudah mengenal Tuhanmu, dan apakah kamu sudah taat kepada Allah, memenuhi hak-hak Allah. Maksudnya bagaimana kamu imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, bagaimana kamu sejauh mana kamu bisa mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, tentang kematian. Apakah kamu sudah mengenal mati? Kalau sudah mengenal, apakah kamu sudah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar kamu tidak malu-maluin pulang ke desa atau kampung asalmu? Itu. Nah, orang ini menjawab, Masya Allah. Dia bilang bengak. Masya Allah itu bisa di sini siwatu ta'ajub min ghairi babihi. Bisa dikatakan saya ta'ajub. Bengak ya. Maksudnya kira-kira orang ini, oh saya sudah mau pelajari ilmu yang itu, padahal pokoknya saja fotonya foto tunggak atau foto. Nah, tunggak saya belum nggak tahu seperti itu, belum sempurna. Lanjut. Qala, benar Rasulullah berkata, izhab. Pulang dulu. Fahkum ma hahunaka. Fahkum ma hahunaka. Fahkum ma hunaka. Pulang dulu. Kamu harus sempurnakan dulu, kokohkan dulu, ikhkonkan dulu bagaimana ketaatanmu kepada Allah Subhanahu. Itu aja dulu maksudnya ya. Pacu-pacu lah dulu. Pacu-pacu dulu singgawi ibadah. Tapi kalian kan ngapelnya 2 malam Minggu sama malam Kamis, ngajinya cuma 1 malam. Minggu jadi ini. Seharusnya 3 malam ngaji, ngapelnya 2 malam. Berarti belum lolos dari jomblo syar'i. Nah, kemudian summa ta'al, and then come here. Baru nanti kesini. Kalau kamu sudah merasa
sudah sempurna melaksanakan kewajiban, sholat 5 waktu dan lain-lain lah itu, baru kesini lagi ya. Seperti kata Rasulullah SAW, hatta u'allimaka min dhara'ibil ilmi, baru nanti saya ajar kamu ilmu yang maksud. Falamma ja'ahu ba'da sinin. Kemudian singkat cerita, kan? Falamma ja'ahu ba'da sinin. Kemudian tatkala orang itu datang lagi kepada Nabi ba'da sinin, setelah beberapa tahun. Tahu berapa tahunnya itu kan? Jadi dia datang lagi, itu orang itu. Dia menagih kepada Rasulullah SAW. Pernah akan diajarkan tentang min dhara'ibil ilmu yang dalam itu. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi singkat cerita, hai Rasulullah, kan dulu saya datang begini. Jadi sekarang saatnya engkau ya Rasulullah untuk mengasih tahu saya apa sih dhara'ibil ilmi itu. Kemudian Rasulullah menjawab, dhara'ibil ilmi itu put yadaka, your hand, taruhlah tanganmu. Di mana? Mana dia? Ala qalbika, di atas hatimu. Kan? Simbol di atas hatimu apa bahasa Inggrisnya? On your heart. On your heart. Ya, put your hand on your heart. Taruh tanganmu di atas dadamu, hatimu. Kemudian tanya dirimu sendiri, fama la tarda li nafsika la tardahu li akhikal muslimin. Tanya hatimu, tanya dirimu sendiri, apa yang engkau tidak ridho terhadap dirimu sendiri, maka jangan engkau ridhoi dia untuk saudaramu sesama muslim. Ya. Nah, kalau bahasa umumnya, apa yang engkau tidak sukai, maka jangan lakukan kepada orang lain. Kalau kamu tidak suka dibenci, dicaci, jangan caci orang. Kalau kamu tidak suka dikritik pedas, jangan kritik pedas orang. Kalau kamu tidak suka dipeliti, jangan peliti orang. Kalau terus wa ma raditahu li nafsika fardahu li akhikal muslimin. Dan apa yang engkau ridhoi, apa yang engkau suka untuk dirimu sendiri, maka dijadikan itu kepada saudaramu bersama muslim. Kalau kamu suka dipuji, ya puji orang. Kalau kamu suka diberi, ya beri orang. Gitu. Kalau kamu suka dicintai, ya cintai orang. Kalau kamu suka dihormati, ya hormati orang. Istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Jadi itu ilmu yang disebut ya dengan wahwa min dhara'ibil ilmi, itu ilmu yang dharaib itu yang engkau anggap dalam itu. Nah, jadi ajaran Rasulullah itu kan sangat humanism sekali, sangat kemanusiaan sekali. Nah, jadi kita bisa belajar pada diri kita sendiri. Jadi cara kita menyikapi orang itu adalah, ya kita bisa belajar dari diri kita sendiri.
Oke, itu ya. Fama la tarda li nafsika la tardahu li akhikal muslimi wa ma raditahu li nafsika tardahu li akhikal muslimin. Kalau bahasa Arabnya la tardahu apa? Fama la tardahu, fama la tarda, maka apa yang kamu tidak reda untuk dirimu sendiri dan itu tidak reda. Kan kita biasanya tidak reda dicaci, apa namanya, dihina, di PHP-in, apalagi dilukai, ditipu, dikhianati, dibegal. Ya, jangan kita, apa yang kita tidak sukai itu jangan kita lakukan kepada orang. Terus sebaliknya, apa yang kita sukai itu kita lakukan kepada orang. Nah, seperti yang dulu di bab sebelumnya di babul ikhlas itu kan, itu memberikan kita contoh, ya. Apa katanya di sana? Yang di babul ikhlas itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang satu lagi wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhirih illa antum midu fi. Jangan memberi sedekah, memberi hadiah yang hadiah itu kamu sendiri pun nggak mau meliriknya. Itu kan maksudnya, kalau kita suka diberi hadiah kan, pasti kita itu semakin bagus hadiahnya, itu semakin membuat kita suka. Maka perlakukan orang seperti itu kan. Jangan bawa tembakau yang kamu sendiri sudah tidak sukai. Ya, seperti yang sudah terpelajari, apa katanya itu? Ya, yang memberi itu adalah memberi. Memberi itu bukan membuang, memberi itu bukan transaksi jual beli. Kalau memberi sesuatu yang kita sendiri sudah tidak sukai, tidak mau lihatnya aja, malas begitu, itu hakikatnya membuang kan. Tapi kalau kita memberi, niat kita agar apa namanya, dibalas atau apa, nah, itu hakikatnya jual beli. Jadi memberi itu harus apa? Ikhlas, gitu kan. Lanjut, mana dia? Sudah berapa jam ini? Sedikit. Ya, tafadhal. Ishrabu al-qahwah. Nah dia. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayyana, menjelaskan, annal isti'dada lil maut, bahwa mempersiapkan diri untuk mati itu, atau mempersiapkan kematian, min ra'sil ilmi, adalah pokok ilmu. Bisa kita katakan ilmu dasar lah, ya. Ilmu dasar, tapi kok itu bagi kita itu sudah ilmu puncak, padahal itu ilmu dasar. Nah, kita kalah sama kucing kan. Kucing itu apa namanya? Pernah lihat bangkai kucing? Jarang kan kita lihat bangkai kucing. Biasanya kucing itu kan sudah disiapkan kematiannya. Ibu mati. Disiapkan untuk kematiannya. Karena bermati pelanggan. Fa'aula an ayyastaghila bihi. Maka daripada ia cari ilmu-ilmu yang aneh-aneh itu, ya kan, ilmu itu, fa'aula, lebih utama ia ayyastaghila bihi. Lebih utama dia menyibukkan diri dengan ilmu yang tadi itu, ya.
Untuk di mana itu? Yang dua itu, ma'rifatullah sama ma'rifatul maut. Mengenal Allah sama mengenal mati. Lagi sedikit. Waruya dan diriwayatkan an Abdullah dari Abdullah ibni Miswar bin Miswar al-Hashimi, rawi yang tadi ya. Qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat ini. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annahu yas'adu fis sama. Itu lanjutannya. Surat apa ini? Al-An'am. Ayat 125. Al-ayat Al-Khamisah wal 20 ba'da al-mi'ah. Ayat setelah 100. Al-ayat Al-Khamisah wal 20 ba'da al-mi'ah. Al-An'am. Jadi Rasulullah pernah baca ayat ini, "Faman yuridillahu an yahdiyahu." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia beri petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan yashrah, melapangkan sadrahu, hatinya, dadanya, lil Islam, untuk tunduk, untuk berislam. Wa may yurid an yudillahu, barang siapa yang ia kehendaki untuk disesatkan, yaj'al sadrahu, ia jadikan dadanya dayyqan, sesak, sempit, sesak, harajan, susah bernapas, ka'annahu yas'adu fis sama. Lanjutannya, seolah-olah ia naik ke langit. Di ulumul Quran ini kan, ini kalau di tafsir ilmi, tafsir sains itu, ini salah satu dalil kesesuaian ayat qauliyah sama ayat kauniyah. Jadi kan di langit itu tidak hampa udara. Jadi makanya Allah menjadikan dadanya sesak, susah bernapas. Ka'annahu yas'adu fis sama, seolah-olah dia naik ke langit. Seolah ada isyarat bahwa ya, di langit itu kalau ke sana ya sesak, susah bernapas karena ngoceng oksigen, ngoceng air, tidak ada air, untuk air tidak air, udara, tidak ada udara. Summa, kemudian qala idza dakhala nurul islami. Benar, Rasulullah bersabda, idza dakhala, kalau sudah masuk nurul islami, cahaya Islam, al-qalba, ke dalam hati, infasaha wansyaraha, maka infasaha menjadi lapang, wansyaraha dan menjadi lapang, tenang, lega, seperti itu. Ibarat orang yang pilek, kemudian sembuh. Nah, hanya kan, atau orang yang merasakan kesesak napas, kalau sudah bisa bernapas kan, lega rasanya. Faqila, kemudian Rasulullah ditanya, hal lidzalika min alamatin, wahai Rasulullah, apakah itu punya tanda? Hati yang lapang, hati yang tenang itu apakah punya tanda? Qala na'am. Rasulullah menjawab, ya. Apa tandanya? At-tajafi 'an daril ghurur. Apa at-tajafi? Menjauh an dari daril ghurur, ya.
dunia yang penuh tipu daya, menjauh dari dunia yang penuh gurur, tipu daya. Jadi tidak tertipu silau dengan kemewahan, kemewahan duniawi. Maksudnya apa yang ada di dunia itu la yulhihim an dzikrillah, tidak membuat dia lalai dari zikir, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Mas Budi ya, walaupun dia punya toko besar, dia masih mau mengaji lah, gitulah kira-kira. Seperti Mas Farid juga, walaupun dia sudah jadi guru besar Iqra kan, ya muridnya 50 lebih, tapi dia tetap mau mengaji. Itu pertanyaan. Yang kedua, wal inabati. Ya, kedua dia inabah, mau kembali ila daril khulud, mau pulang kampung lah bahasa kita. Mau pulang kampung, nggak jadi Bang Toyib. Mau pulang kampung. Apa kemarin itu, hadis yang kemarin itu apa? Man ahabba liko Allah ahabballahu liko. Barang siapa yang mau pulang kampung, ya Allah akan senang, akan menyambutnya. Itulah bahasa gaulnya al-inabah ila daril khulud, untuk mau kembali. Jadi kita nggak merasa nyaman di dunia ini sehingga kita melupakan asal kita yang asli. Ya, mau kembali itu juga kan ada syaratnya di sana yang menyebabkan kita juga termotivasi untuk pulang kampung itu ya, kalau sudah banyak tabungan kan, tabungan. Berarti kalau nggak ada tabungan malu. Terus tandanya yang ketiga, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulihi, mempersiapkan kematian sebelum datangnya mati. Mutu qabla an tamutu. Apa bahasa Inggrisnya sih? Matilah sebelum kau mati. Die before you die. Die before you die. Mati sebelum mati. Jadi mati sebelum mati itu ya kita harus belajar mati dulu. Mati itu artinya kan ditinggalkan atau meninggalkan. Nah, itu maknanya ya, dasarnya dulu mati. Nah, makanya ketika rajin bersedekah itu kan belajaran itu, belajar mati, belajar ditinggalkan oleh apa yang kita merasa miliki. Sabar itu kan belajar mati. Sabar itu belajar mati. Karena pada hakikatnya nanti kan ketika mati itu semua akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Sedekah atau sedekah contohnya itu juga kan namanya belajar mati. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.